Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 7 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami juga menjadi pemelihara sesama kami manusia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 7 Mei 2024, judulnya Pemelihara. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di antara murid-muridnya, Kristus dalam segala hal adalah seorang pemelihara, seorang yang memikul beban. Dia ikut menanggung kemiskinan mereka, memuluskan keadaan yang lebih sulit, dan segera dia akan menyelesaikan pekerjaannya di bumi dengan menyerahkan nyawanya. Prinsip yang menjadi dasar tindakan Kristus akan menggerakkan anggota-anggota gereja yang merupakan tubuhnya. Rencana dan landasan keselamatan adalah kasih di dalam kerajaan Kristus. Mereka yang terbesar adalah mereka yang mengikuti teladan yang telah Dia berikan dan bertindak sebagai gembala kawanan dombanya. Perkataan Paulus mengungkapkan martabat dan kehormatan sejati kehidupan Kristiani. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. 1 Korintus 9 ayat 19 dan 10 ayat 33. Dalam hal hati nurani, jiwa harus dibiarkan tidak terkekang. Tak seorang pun boleh mengendalikan pikiran orang lain, menghakimi orang lain, atau menentukan kewajibannya. Allah memberikan kebebasan kepada setiap jiwa untuk berpikir dan mengikuti keyakinannya sendiri. Demikianlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk menggabungkan kepribadiannya dengan kepribadian orang lain. Dalam segala hal yang melibatkan prinsip, hendaklah setiap orang benar yakin dalam hatinya sendiri. Roma 14 ayat 12 dan 5. Di dalam kerajaan Kristus tidak ada penindasan yang berlebihan. Tidak ada paksaan dalam berperilaku. Para malaikat surga tidak datang ke bumi untuk memerintah dan untuk memberikan penghormatan, namun sebagai pembawa pesan belas kasihan untuk bekerja sama dengan umat manusia dalam mengangkat kemanusiaan. Asas-asas dan kata-kata ajaran juru selamat dalam keindahan ilahinya tertanam dalam ingatan murid terkasih itu sampai hari-hari terakhirnya. Beban kesaksian Yohanes kepada gereja-gereja adalah, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita
untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 16. Dikutip dari The Desire of Ages halaman 550 dan 551. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang Allah Bapa. The Acts of the Apostles halaman 539 paragraf pertama. Allah tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dengan menciptakan dunia dan dengan menopang segala sesuatu, Dia terus-menerus melayani orang lain. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Pelayanan ideal ini diserahkan Bapa kepada anaknya. Jadi, baik Allah Bapa dan anaknya memiliki kehidupan yang melayani. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Christ Object Lessons halaman 139 paragraf pertama. Kristus senantiasa menerima dari Bapa agar Ia dapat menyampaikannya kepada kita. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, katanya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan bagi dirinya sendiri, melainkan buat orang lain. Ia hidup dan berpikir dan berdoa. Dari waktu yang digunakan dengan Allah, Ia datang pagi demi pagi untuk membawa terang dari sorga kepada manusia. Jadi, dalam pelayanannya, Kristus menerima segalanya dari Bapa, agar Ia dimampukan melayani sesama, bahkan apa yang Dia sampaikan pun datang dari Bapa. Jadi, dari Bapa kepada Kristus, dan dari Kristus kepada kita. Inilah dasarnya Yesus disebut pemelihara. Dan untuk hal ini, Yesus berikan ilustrasi dalam Alkitab yang juga dikutip oleh Roh Nubuat tentang berdoa dan melayani. Lukas 11 ayat 5-8 berkata, Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sederhananya, manusia saja punya empati kepada sesama, meskipun waktu dan kondisi sepertinya tidak sesuai. Apalagi Allah Bapa dan anaknya yang memang hidup untuk melayani, pasti peliharakan kita. Inilah teladan untuk kita. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 140 paragraf 5. Dengan cara yang sama, para murid harus meminta berkat dari Allah. Dalam memberi makan orang banyak dan dalam khotbah tentang roti dari sorga, Kristus telah membukakan kepada mereka pekerjaan mereka sebagai wakil-wakilnya. Mereka harus memberikan roti hidup kepada orang-orang. Dia yang telah menetapkan pekerjaan mereka melihat betapa seringnya iman mereka diuji. Sebagaimana Yesus adalah pemelihara dengan memberikan makanan jasmani dan rohani kepada orang banyak, demikianlah kita juga. Namun bagaimanakah dengan iman kita? Untuk itu Roh Nubuat lanjutkan dalam paragraf yang sama, yang berkata, seringkali mereka dihadapkan pada posisi yang tidak terduga dan menyadari ketidakcukupan kemanusiaan mereka. Jiwa-jiwa yang lapar akan roti kehidupan akan mendatangi mereka, dan mereka akan merasa dirinya melarat dan tidak berdaya.
mereka harus menerima makanan rohani. Kalau tidak, mereka tidak akan punya apapun untuk diberikan. Namun, mereka tidak boleh membiarkan satu jiwa pun pergi tanpa diberi makan. Kristus mengarahkan mereka ke sumber pasokan. Untuk menjadi pemelihara, kita harus datang kepada pemelihara sejati, yaitu Yesus Kristus. Sebab segalanya Allah Bapa karuniakan melalui Anak-Nya. Makanan rohani yang kita terima dari Yesus adalah yang dapat kita bagikan kepada sesama yang membutuhkan. Bila kita meminta kepada Yesus, Dia tidak akan menolak. Yesus akan berikan kebutuhan kita dalam memelihara jiwa-jiwa yang lapar dan haus. Karena Pastoral Ministry halaman 95 paragraf 1 berkata, Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan ketika kasih-Nya berkuasa di dalam hati, kita akan mengikuti teladannya. Agar kita menjadi pemelihara sebagaimana Kristus adalah pemelihara, kita perlu Kristus dalam hati kita. Maka teladan Yesus menjadi bagian kita. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Sebab Membina Pendidikan Sejati halaman 285 paragraf 4 berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Pekerjaan Kristus di bawah adalah pekerjaannya di atas. Dan upah kita karena bekerja bersama Dia di dunia ini akan menjadi kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja bersama Dia dalam dunia yang akan datang. Saudaraku dalam Tuhan, pekerjaan Yesus di dunia ini adalah gambaran pekerjaan Yesus di sorga. Ini pesan sangat penting. Sebab upah kita karena bekerja sama dengan Yesus di dunia ini akan menjadi kuasa yang lebih besar dan kesempatan lebih luas untuk bekerja sama dengan Yesus di dunia baru nanti. Artinya, jika mau memiliki kesempatan indah bekerja sama dengan Yesus di dunia baru nanti, kita harus bekerja sama dengan Yesus di dunia ini. Dan Yesus bekerja bersama kita oleh kehadiran Roh-Nya. Yesus pemelihara di dunia ini, demikian juga kita menjadi pemelihara di dunia ini, agar kita dan Yesus bersama-sama bekerja di dunia baru nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini. Agar kami bekerja sebagaimana Yesus bekerja. Yesus adalah pemelihara, dan kami pun dapat menjadi pemelihara sesama. Asal kami datang kepadanya untuk meminta kebutuhan makanan jasmani dan rohani, sehingga kami menjadi saluran berkat makanan dan rohani bagi sesama. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami semua membuka hati, sehingga Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami dapat bekerja sebagaimana Kristus bekerja, memelihara sebagaimana Kristus memelihara. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.